Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Yuyu Hendrawati MPD dan teman-teman saya yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitriani dengan nomor NIM 20326. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai gelombang dan bunyi. Apa sih itu gelombang dan bunyi? Sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irma Salhabila dengan NIM 2000098 dari kelas 1A kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yuda Octaverino dengan NIM 2002865 dari kelas 1A PGSD. Saya dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Najma Azahra Aulia dengan NIM 2005768 kelas 1 APGSD dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Dewi Anjani dengan NIM 2007527 kelas 1A PGSD kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levis Nulailina dengan NIM 2007329 kelas 1A dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medsa Sajida dengan NIM 2005927 dari kelas 1A dan dari kelompok 3. Selanjutnya, ada pembacaan materi oleh kelompok 3. Saya akan menjelaskan pengertian bunyi dan ciri-ciri bunyi. Bunyi dapat didefinisikan sebagai suatu gelombang yang dihasilkan oleh getaran benda. Bunyi dapat didengar karena adanya 3 hal, yaitu: pertama, adanya sumber bunyi; yang kedua, adanya penerima bunyi; yang ketiga, adanya medium perantara. Bunyi juga termasuk di bagian salah satu jenis gelombang yang bisa kita dengar oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Selanjutnya, ciri-ciri bunyi. Ciri-ciri bunyi yang pertama terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi terdapat dari dihasilkan jika ada sumber bunyinya, yaitu benda yang bergetar. Termasuk getaran saat kita sedang berbicara yang sudah menghasilkan bunyi. Yang kedua, termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah lambatnya sejajar dan searah dengan arah getarannya. Yang ketiga, membutuhkan medium atau perantara. Yang dimaksud itu perantaranya termasuk lewat udara. Bunyi tidak akan bisa merambat melalui ruang handap. Untuk itulah gelombang bunyi juga termasuk dalam jenis gelombang mekanik, yaitu proses perambatnya membutuhkan medium sebagai perantaranya. Yang keempat, dapat didengar. Yang dimaksud dengan dapat didengar yaitu sebuah bunyi yang hanya dapat didengar oleh indera pendengar kita, yaitu telinga. Yang kelima, tidak terdengar di ruang hampa. Misalnya, seperti di luar angkasa yang sunyi dan tidak ada bunyi sama sekali, karena di ruang hampa tidak ada medium merambat. Yang keenam, dapat dipantulkan. Adalah penerapan pemantulan bunyi yang dapat dilihat saat timbul bunyi pantul atau gema setelah bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Yang ketujuh, dapat dibiaskan. Seperti suara petir yang terdengar lebih keras saat malam hari dibanding saat siang hari. Kedelapan, dapat dipadukan. Dan yang terakhir, ada cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh medium. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Besar frekuensi bunyinya itu
ialah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian bunyi yang kedua ada bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang gak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun bagi mereka, hewan seperti anjing, gajah, dan lumba-lumba, bunyi ini masih dapat mereka dengar. Frekuensi yang dimiliki oleh bunyi infrasonik ini kurang dari 20 Hz. Kemudian bunyi yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik punya frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Berhubung frekuensi yang terlalu besar, maka telinga manusia tidak dapat menangkapnya. Tapi hewan seperti kelelawar bisa mendengar bunyi ini. Bunyi ultrasonik ini sulit untuk menembus hambatan dengan struktur padat atau keras. Perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Gambar yang pertama, bunyi melalui gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Contoh pada gambar pertama yaitu pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Gambar yang selanjutnya yaitu perambatan bunyi melalui air. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Gambar yang terakhir terdapat perambatan bunyi melalui zat padat, yaitu terdapat dua kaleng yang disambungkan dengan tali. Jadi bunyinya itu akan merambat melalui tali, sehingga ketika kita berbicara di kaleng A, maka akan terdengar di kaleng B. Cepat rambat bunyi merupakan jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T, dengan V sama dengan cepat rambat bunyi, atau satuannya M per S sama dengan jarak tempuh, satuannya M, T sama dengan waktu tempuh, satuannya second. Selanjutnya, ada contoh soal. Yang pertama, ledakan petasan terdengar 4 sekon setelah terlihat percikan api akibat ledakan itu. Berapakah cepat rambat bunyi di udara saat itu? Jika jarak antara petasan dan pengamat 1,2 km, cepat rambat cahaya di udara diabaikan. Jawaban, diketahui jaraknya yaitu S sama dengan 1,2 km. Nah, jarak tersebut kita ganti terlebih dahulu menjadi meter. Jadi, 1200 meter. Kemudian waktunya ada 4 sekon. Jadi, T sama dengan 4 sekon. Dan yang ditanyakan cepat rambat. Jadi, V berapa? Jawab, rumus V adalah jarak dibagi waktu. Di situ jarak sudah ada dan waktu pun sudah ada, jadi kita tinggal masukkan. Jaraknya ada 1200 meter dan waktunya ada 4 sekon. Jadi 1200 dibagi 4, hasilnya 300 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah 300 meter per sekon. Pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merabat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ciri-ciri gelombang. 1. Berbalik arah rambatnya atau pemantulan. 2. Mengalami pembelokan arah rambatan atau pembiasan. 3. Dilenturkan atau difraksi. 4. Dapat digabungkan atau dipadukan atau interferensi. 5. Dapat dikutupkan atau polarisasi. 6. Dapat diuraikan atau disfresi. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan arah geraknya. Berdasarkan arah geraknya, gelombang dibagi lagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang tali, gelombang cahaya,
gelombang seismik sekunder, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gambar gelombang transversal pada tali. Keterangannya, A, B, C, E, F, G, dan I, J, K merupakan bukit gelombang. Selanjutnya ada C, D, E, dan G, H, I disebut lembah. Selanjutnya ada B, F, dan J, yaitu titik puncak. Dan D, H merupakan titik dasar. Catatan, satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Jadi gelombang transversal pada gambar di atas terdiri atas 3 bukit dan 2 lembah. Dengan kata lain, terdiri atas 2,5 gelombang. Gelombang selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan renggangan. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Nah, berikut adalah contoh gambar gelombang longitudinal pada pegas. Jadi, satu gelombang terdiri atas satu renggangan dan juga satu rapatan. Oke, jenis gelombang selanjutnya yaitu berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Yang selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Dan jenis yang terakhir yaitu berdasarkan medium rambatannya. Berdasarkan medium rambatannya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa dilihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Dan yang terakhir, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Rumus gelombang itu ada 4. Yang pertama, mencari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda dikali F. Yang kedua, mencari periode dengan rumus T sama dengan T kecil atau waktu per N, banyaknya gelombang. Yang ketiga, mencari frekuensi dengan rumus F sama dengan N atau banyaknya gelombang per T atau waktu. Yang keempat, mencari V atau cepat rambat gelombang dengan cara lambda per T atau periode. Nah, untuk lebih jelasnya ada 2 contoh soal di sini. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 425 meter per second. Jika frekuensi gelombang adalah 25 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Yang kedua, periode suatu gelombang adalah 0,05 second dengan panjang gelombang sebesar 10 meter. Hitunglah cepat rambat gelombangnya. Oke. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Dalam soal ke-1 yang diketahuinya yaitu cepat rambat gelombang. V sama dengan 425 meter per second. Terus yang kedua yang diketahuinya yaitu frekuensi.
F sama dengan 25 Hz. Nah, yang ditanyakan di sini adalah lambda atau panjang gelombangnya. Maka jawabannya adalah lambda sama dengan cepat rambat dibagi frekuensi sama dengan 425 dibagi 25 sama dengan 17 meter. Nah, maka lambda atau panjang gelombang dari pertanyaan pertama yaitu 17 meter. Yang kedua, diketahui periode atau T sama dengan 0,05 second. Panjang gelombang atau lambdanya adalah 10 meter. Yang ditanyakannya adalah cepat rambatnya atau V. Maka jawabannya V sama dengan lambda atau panjang gelombang per periode atau T besar. 10 dibagi 0,05. Jawabannya adalah 200 meter per second. Nah, untuk nomor kedua ini jawabannya ada cepat rambat gelombangnya adalah 200 meter per second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Dewianjani, perwakilan dari kelompok 3 IPA kelas 1A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai gelombang dan bunyi. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas yang berisi air. Yang pertama berisi air hampir penuh, yang kedua setengah gelas, yang ketiga kurang dari setengah gelas, dan garpu untuk memastikan gelombang bunyinya. Jadi, kesimpulannya adalah semakin besar volume air pada gelas, maka semakin kecil getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Ya, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.